Selamat datang di YouTube Horrors. Forensik dasar. Jadi di forensik dasar ini kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama membuat file, lalu hexdump, selanjutnya encoding dan decoding, selanjutnya encoding karakter seperti ASCII, Unicode, dan UTF, lalu ada base 64 dan base 32, dan terakhir kita membahas tentang file signature. Kita mulai aja dari membuat file. Jadi di Linux ini kalian bisa membuat file dengan menggunakan perintah echo. Jadi perintah echo ini berfungsi untuk mencetak sesuatu, bisa berupa string atau angka, seperti pada print di Java atau C dan C++. Langsung aja kita coba echo poros, lalu kita taruh dalam file text. Jadi di Linux ini sendiri ada namanya metode redirection. Jadi redirection itu dia bakal redirect output dari perintah echo ini ke file yang bernama text. Kalau biasanya kita enter seperti ini aja, nanti akan keluar tulisan poros. Tapi kalau ditambah seperti ini, dia bakal membuat satu file baru bernama text. Kita lihat di sini ternyata sudah ada text. Lalu kita coba lihat isinya pakai cat. Jadi cat itu berfungsi untuk melihat atau concatenate. Jadi kalau kita lihat di definisinya cat, dia bakal concatenate print atau print file. Langsung aja kita coba cat text. Nah, dia ternyata benar bahwa isinya itu poros. Selanjutnya kita coba untuk hexdump. Jadi hexdump ini apa? Kita lihat aja langsung di definisinya, what is hexdump. Jadi di Linux ini sebenarnya banyak cara untuk mengetahui beberapa definisi suatu komen. Salah satunya itu yang paling terkenal biasanya manual atau man page. Seperti ini, man hexdump. Nah, ini tampilan dari manual page. Di sini tampilannya lebih banyak dan lebih detail karena tentang contoh-contoh menggunakannya juga dan deskripsi setiap optionnya itu dikasih tahu di sini, atau bisa menggunakan what is yang akan mengeluarkan output berupa deskripsinya saja. Jadi kalau kita lihat apa sebenarnya deskripsi dari what is itu, display one line manual page description. Jadi deskripsi dari hexdump ini apa, nanti dia dikeluarkan di layar sini, di terminal sini. Lanjut, jadi hexdump tadi, hexdump dia bakal melakukan display file contents dalam bentuk hexadesimal. Kalau kita coba di sini hexdump pakai option min C text, maka bakal keluar seperti berikut. Jadi kalau di hex, representasi hex dari isi file tersebut itu seperti ini. Jadi P itu 70, 6F itu untuk O, 6F lagi untuk O, R-nya itu 72, 73-nya untuk S. Dan ini 0A ini sebenarnya tambahan dari
dari komennya itu sendiri. Saat kita menggunakan komen echo, dia bakal langsung menambahkan new line di akhir dari file tersebut. Jadi 0a ini bisa dibilang new line lah. Kalau kita coba dicari masing-masing ini representasinya apa untuk membuktikan bahwa ini benar, kita bisa pakai IPython. Jadi IPython itu kayak seperti tools notebook, bukan seperti, emang kalau kalian pernah mencoba Jupyter Notebook, itu back end atau belakangnya itu pakai IPython. Kalau salah bisa di komen, koreksi saya. Lalu cara mengetahui representasi karakter dari hex ini. Jadi ini itu representasi heksadesimal dari masing-masing karakter ini. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita bisa menggunakan print seperti biasa. Lalu kita tambahkan escaping character /x sebelum 70 ini. Jadi bisa langsung seperti ini, 70. Nanti kita enter, maka ternyata benar P. Apakah yang lain benar? Kita coba aja. Kita coba print ternyata benar seperti yang dilihat, yang tertera pada hexdam, isinya poros lalu new line di sini. Cara yang lain itu bisa pakai CHR. Jadi CHR ini akan mengubah representasi angka dari karakter ASCII menjadi karakternya. Misalnya tadi 70 dalam heksadesimal, maka ditambahkan 0x. Enter, ternyata benar P. Lalu kita coba yang tadi 0a, apakah benar new line 0a, dan ternyata benar, ini new line. Di sini terlihat kalau misalnya nggak bisa di print, unprintable, itu dia bakal langsung menggunakan istilah escaping ini, seperti pada Java. Kalau ingin melakukan new line bisa ditambahkan /n. Lalu selanjutnya, tadi kita sudah membahas sedikit tentang hexa. Nah, jadi hexa itu sebenarnya salah satu encoding. Selanjutnya kita bicara tentang bilangan basis. Jadi ini kita udah masuk dalam pembahasan encoding dan decoding. Jadi apa itu encoding? Kalau kita lihat di sini dictionary, encoding itu adalah untuk mengconvert atau mengubah suatu message atau data atau informasi menjadi kode atau informasi lain. Seperti tadi dicontohkan pada di sini, bahwa ketika kita menggunakan hexdam, dia bakal mengubah isi dari konten teks ini yang berupa karakter, di encode menjadi karakter-karakter hexa seperti ini. Selain hexa, di sini juga kita biasanya dibahas tentang biner, oktal, dan desimal. Nah, mereka itu biasa disebut dengan bilangan basis. Jadi basis atau radix itu bisa banyak. Bisa dilihat di Wikipedia sendiri. Ada basis 2, basis 8, basis 10,
basis 16 yang paling umum dijumpai. Nah, itu berguna untuk apa? Untuk merepresentasikan data. Salah satunya yang dipakai dalam Hexdam ini hex. Yang menarik dari hex ini, dia bisa 2 karakter. Hanya dengan 2 karakter dia bisa merepresentasikan ASCII yang banyaknya 256 karakter. Karena ini dia 16 dikali 16 kan. Jadi sekitar 255. Semua karakter ASCII bisa direpresentasikan dalam hex 2 digit. Lalu selanjutnya di IPython sendiri memiliki beberapa fungsi bawaan untuk konversi dari biner, oktal, desimal, dan heksadesimal ke sebaliknya. Seperti contohnya misalkan bilangan sama dengan 10 dalam defaultnya dalam desimal kalau di Python. Ketika kita ingin mengubah menjadi biner, bisa menggunakan bil. Nah, dia bakal merepresentasikannya dalam bentuk biner dengan menambahkan di depannya 0b. Jadi 0b ini sebagai penanda bahwa dia itu dalam representasi biner. Jika oktal sama tinggal diganti menjadi ok. Kalau desimal bisa in itu 10 sama saja. Lalu kalau hex 0xa berarti terbukti bahwa di Python ini ada 4 fungsi untuk konversi dari bilangan ini ke sebaliknya. Kalau misalnya kita ingin mengubah dari biner ke oktal, itu tinggal kita taruh saja penanda ini di depannya. Jadi misal oktal dari 0b 77 0b 1100. Nah, langsung di outputkan oktal 14 atau desimalnya yaitu 12. Seperti itu. Kemudian di Python ini sendiri, sebelum kita masuk ke encoding decoding pada karakter, kita sebelumnya harus mengenal dulu tentang tipe bytes dan string dalam Python. Jadi di Python ini string bisa direpresentasikan dengan 2 tipe objek, yaitu bytes dan string. Misalkan kita representasikan as halo. Kita lihat tipenya apa. Nah, kalau keluarannya str berarti dia bertipe string. Kalau bertipe bytes, keluarannya seperti ini. Begitu, bytes. Jadi di perbedaan yang mencolok dari bytes ini, bytes dan string ini, dia nggak bisa dikeluar. Kalau bytes itu hanya dapat menampung karakter-karakter ASCII, sedangkan string dia bisa menampung karakter Unicode. Itu kalau di Python 3. Kalau di Python 2 sebelumnya terbalik. Jadi ada satu tipe namanya Unicode. Jadi Unicode ini bisa menampung Unicode, sedangkan string dalam Python 2 hanya dapat menampung karakter-karakter ASCII. Selengkapnya bisa dicari di Google saja. Untuk membuktikan perkataan tadi, bisa kita coba saja
Semisal kita ingin melakukan pencetakan bentuk bytes dari akar. Jadi akar ini salah satu karakter Unicode. Kita tekan enter, dia bakal error seperti ini. Bytes can only contain ASCII literal character. Jadi hanya dapat menampung ASCII, tidak dapat menampung Unicode. Sedangkan kalau print biasa, dia bisa seperti itu. Perbedaan yang paling mencolok. Selanjutnya kita bicara tentang karakter encoding. Jadi yang paling sering untuk awal-awal ini kita bahas tentang ASCII dan Unicode. Kalau untuk sekarang itu Unicode yang paling sering dipakai untuk standar karena banyak sekali karakter-karakter yang dapat dimuat dalam Unicode. Ada sekitar 4 bytes atau 65 ribuan seperti itu. Sedangkan ASCII hanya mampu menampung 1 bytes atau 256 karakter paling banyak. Untuk definisi karakter encoding sendiri bisa dilihat pada Wikipedia. Use to represent karakter. Jadi seperti definisi encoding tadi, karakter encoding itu ya representasi dari karakter itu. Bisa dalam encoding sistem ASCII atau Unicode. ASCII ini yang sebelum Unicode ada. Jadi ASCII dulu baru Unicode. Selanjutnya UTF itu apa? Jadi UTF ini suatu kode point yang memap atau memetakan suatu karakter menjadi 1, 2, 3 atau 4 kode unit. Satu kode unit itu 4 bytes. Langsung kita coba aja di sini. Kalau kita coba tadi echo akar ke file teks baru, lalu kita coba lihat pada hexdump teks baru, nah, dia bakal terlihat bahwa walaupun hanya satu karakter di sini, namun dia bisa mengambil sampai 3 bytes. 0A ini tadi kan new line. Jadi satu karakter Unicode seperti ini bisa menggunakan 3 bytes atau 4 bytes biasanya. Begitu. Bisa kita coba di IPython. Jadi semisal kita ingin melakukan encoding dan decoding dalam hex di IPython. Tadi selain hex dan print, itu ada satu cara lagi, yaitu bytes.hex. Jadi di sini bakal mengencoding hex dari poros dari bytes ini. Jadi parameternya itu harus dalam tipe bytes. Lalu kita taruh dalam variabel. Nah, di sini kelihatan bahwa langsung terencode ke karakter hexa. Selanjutnya kita decode. Nah, di sini decode-nya bisa menggunakan bytes.fromHex s, kita taruh stringnya
hasil dari encoding tadi, lalu menggunakan decode UTF strip 8. Seperti tadi yang dibilang, jadi salah satu kelebihan dari UTF-8 dibanding UTF-16 itu dia bisa backward compatibility dengan ASCII dan 2 bytes, 3 bytes, dan 4 bytes. Jadi bisa disesuaikan. Kalau 16 bytes itu kalau tidak salah hanya 2 bytes dan 4 bytes. Jadi kita coba, kita print, lalu benar port. Kalau kita menggunakan UTF-16 maka hasilnya error karena truncated data, begitu. Coba kita coba salah satu, misalkan 6F. Dia bakal menjadi karakter Cina, sedangkan jika UTF-8 kita tahu itu adalah huruf P dan O kan. Nah, seperti itu perbedaan yang mencolok dari UTF-16 dan UTF-8. Selanjutnya kita bahas tentang URL encoding. Jadi di Python juga ada salah satu library untuk URL encoding. Jadi URL encoding itu biasanya ada di address bar sini menggunakan persen 20 untuk spasi biasanya. Lalu coba kita buktikan apakah persen 20 itu spasi atau bukan. Di Python menggunakan import terlebih dahulu URL lib, lalu kita gunakan deklarasi karakter terlebih dahulu, poros field com ub, lalu kita parse query tersebut menjadi URL encoding. Jadi URL menggunakan metode url.encode parse quote dari query URL lib. Nah, berarti benar bahwa spasi itu dalam URL encoding menjadi persen 20. Kalau kita ingin mengubah ke sebaliknya, itu bisa kita parse dengan unquote. Jadi URL lib parse unquote kiki. Nah, langsung menjadi semula begitu kalau URL lib di IPython. Lalu selanjutnya kita membahas tentang base 64 dan base 32. Jadi base 32 dan base 64 ini yang juga sering muncul pada CTF. Jadi base 32 itu menggunakan 32 karakter. Kalau kalian lihat bahwa basis 16 itu menggunakan 16 karakter, 0 sampai 9 dan A sampai F. Jika base 32 ini menggunakan 32 karakter, yaitu A sampai Z dan digit 2 sampai 7. Selain base 32 itu ada base 64. Jadi base 64 ini dia encoding juga menggunakan 64 karakter. Seperti ini karakter-karakter yang digunakan dalam encoding base 64. Di terminal sendiri biasanya lebih mudah menggunakan terminal langsung untuk encoding dan decoding base 32 dan base 64. Contohnya seperti ini, poros
com. Lalu kita pipeline menjadi encoding base32. Nah, di sini adalah hasil dari encoding base32 dari kata powerhouse Philcom. Jika ingin melakukan sebaliknya, bisa kita echo hasil encoding tadi jadi base32 min decode. Kita decode lagi. Nah, maka menjadi kata powerhouse Philcom lagi. Selanjutnya adalah base64. Base64 seperti ini. Lalu jika base di decode, tinggal base64 min decode. Base64 min decode. Seperti itu. Kemudian ini base32 dan base64 ini memiliki perbedaan yang mencolok pada representasinya. Jadi kalau base32 ini hanya karakter besar A sampai Z seperti ini, A sampai Z, dan digit 2, 7, lalu ada sama dengannya. Lalu base64 ini dia lebih banyak variasi karena ada huruf kecil dan huruf besar, lalu angka digit dan sama dengan. Biasanya ciri-cirinya yang paling mencolok itu untuk membedakan antara base64 dan base32 kalau ditemukan dalam soal-soal CTF. Kemudian di IPython juga ada library untuk melakukan encoding dan decoding base64 menggunakan import base64. Lalu kita gunakan base64.encode dari string atau bytes, encode bytes powerhouse Philcom semisal, maka hasilnya seperti ini. Mirip dengan yang sebelumnya, namun sebelumnya itu menambahkan padding new line. Kalau di sini tidak digambarkan menjadi encoding base64, tapi kalau di terminal menjadi CG sama dengan gitu. Lalu kalau kita ingin melakukan decoding, bisa menggunakan base64.decode bytes, menggunakan hasil dari encoding tadi. Maka hasilnya sama seperti pada terminal. Selanjutnya kita akan membahas tentang file signature. File signature ini berhubungan dengan cara sistem operasi merepresentasikan tipe dari file tersebut. Semisal kalau di Windows itu dia menggunakan ekstensi. Jadi di Windows dia menggunakan ekstensi seperti .x, .txt untuk teks, .pdf, dan sebagainya. Jadi di Windows ini dia hanya menggunakan ekstensi belakangnya dan bisa kita ubah sesuka kita dengan rename. Lalu jika tidak sesuai dengan format aslinya maka tidak bisa dibuka. Namun di Linux dia menggunakan file header atau biasa disebut magic bytes. Jadi magic bytes ini beberapa bytes yang ada di depan file tersebut. Semisal kita coba menggunakan command file. Jadi kebetulan di sini saya sudah memiliki beberapa file. Ada file PNG, JPG, dan sebagainya. Jadi seperti yang saya katakan tadi awal, kita
gunakan what is file untuk mengetahui apa itu file. Jadi file itu, command file sendiri akan mendetermine atau menentukan tipe dari file tersebut. Semisal kita buat file baru bernama teks baru 1, 2, 3. Lalu kita file teks baru tersebut, maka terlihat bahwa file mendeteksi teks baru 1, 2, 3 sebagai file ASCII text, seperti itu. Semisal kita ingin menentukan apa yang tipe file dari PNG ini, flag.png, bisa menggunakan flag.png. Maka terlihat bahwa tipe filenya itu yaitu PNG dengan size dimensi 1080 x 1080, seperti itu. Untuk melihat perbedaan dari header sebuah file, kita bisa menggunakan tadi hexdump untuk melihat headernya. Contohnya, biar lebih mudah, kita akan menggunakan GUI dari hexdump, yaitu menggunakan blast. Semisal kita di sini sudah memiliki file JPG atau PNG, kita drag and drop. Nah, di sini yang paling terlihat adalah beberapa bytes awal dia ditentukan oleh formatnya. Jadi untuk file PNG biasanya headernya seperti ini, .png, lalu ada 89 bla 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 0a 0000 0d 49, lalu ada IHDR dan seterusnya. Kalau untuk file file JPG, bisa kita lihat di sini file JPG itu ada JFEF. Lalu kalau misalkan file teks semisal file teks baru tadi, ini dia tidak ada header, langsung menuju teks. Kemudian yang paling sering ditanyakan adalah apakah file source code itu merupakan source code atau tipe file apa. Kalau di sini bisa kita lihat saja di menggunakan file check.sh, maka dia masih terdeteksi sebagai ASCII text, namun ditambahkan dengan bound again shell script karena ada .sh dan header bin bash, seperti itu. Untuk list file header atau file signature bisa kalian lihat di Wikipedia, ada banyak ini listnya. Tadi semisal file PNG, nah benar, jadi .png titik. Lalu ada .elf. Nah, .elf ini bakal kita bahas lebih dalam materi reverse engineering. Jadi .elf ini sebenarnya salah satu file executable di Linux. Jadi .x-nya di Linux lah, istilah gampangnya seperti itu. Misalkan di sini saya sudah memiliki file elf. Jadi soal itu file f yang jika dijalankan merupakan executable, lalu akan melakukan eksekusi binary dari isi file tersebut. Mungkin sampai situ dulu materi hari ini. Sampai jumpa di materi-materi selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, atau mungkin ingin sharing ilmu kalian, bisa tinggalin di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini, share,
dan subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan sama updatean selanjutnya. Dah.